Coba pegang hidungnya. Oke, pintar. Pegang telinganya. Oke, ada berapa telinganya? 2. Ada 2. Pegang mulutnya. Oke. Nah, adik-adik mengikuti instruksi Kak Sansan. Apa namanya? Bukan, adik-adik tidak usah lihat gerakan Kak Sansan, jadi ikutin apa yang Kak Sansan katakan. Jadi kita pegang ya, kita bergantian. Hidung, mulut, telinga. Hidung, mulut, telinga. Nanti pada saat Kak Sansan bilang mulut, ya sesuai dengan bibir Kak Sansan, mulut Kak Sansan, adik-adik harus pegang mulut. Jadi bukan mengikuti gerakan atau gayanya Kak Sansan ya. Jadi hanya mengikuti perkataan. Mengerti adik-adik? Yang mengerti katakan amin. Amin. Oke, kita coba ya. Kita coba. Amin. Hidung, mulut, telinga. Hidung, mulut, telinga. Hidung, mulut, telinga. Hidung, mulut, telinga. Hidung, mulut, telinga, mulut. Nah, loh. Ayo, mulutnya adik-adik di mana? Mulutnya adik-adik di mana? Mulutnya adik-adik di mana? Sekali lagi ya. Oke. Hidung, mulut, sekarang mata. Hidung, mulut, mata. Hidung, mulut, mata. 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 Mata di mana? Sekali lagi ya. Ayo lebih konsentrasi. Hidung, telinga, mata. Hidung, telinga, mata. Telinga. Pada bener gak ya? Kak Sansan gak ngeliat nih. Pada bener gak ya? Ada yang pegang hidung, telinganya di mana adik-adik? Telinganya di sini. Oke, sekali lagi. Semuanya harus benar ya. Hidung, mulut, mata. Hidung, mulut, mata. Hidung, mulut, mata. Hidung. Hidung. Hidungnya adik-adik di mana? Di sini ya. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik dalam beribadah kita harus konsentrasi. Ya, tadi masih ada yang salah nih. Ya, terus ada juga yang benar. Tapi saat ini kita mau konsentrasi, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Dikeluarkan suara adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Terus seluruh kehidupan adik-adik kita pakai gaya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Katakan yes. 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 Saya serahkan kepada Oke, shalom adik-adik. Shalom. Cici Gerti kedengaran jelas gak ya hari ini? Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Coba, udah pada berdoa belum ya? Udah pada sikap doa belum ya? Oke, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul melalui Zoom Tuhan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Sebentar kami memulai ibadahnya kami, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dari kami memuji Tuhan sampai nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik kita doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, semuanya katakan, amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa kalau Tuhan bersama kita, kita pasti bersuka cita. Karena Tuhan yang menggirangkan hati kita. Girang itu gimana? Girang itu sedih atau senang? Girang itu yeay, berarti senang. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita mau siapkan yang terbaik, coba adik-adik. Udah duduk yang manis? Udah menyiapkan posisinya? Oke, kita mau nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Semuanya boleh ikutin gerakan Cikati ya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkamku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan ya? Kayaknya kalau memuji Tuhan nggak afdol ya Ci, kalau kita nggak bangkit berdiri, kita bergoyang buat Tuhan Yesus. Yuk coba yang pakai HP, HP-nya boleh ditaruh. Yang pakai laptop, yang pakai TV, kita mau berdiri. Ayo. Kita mau katakan, walaupun gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke adik-adik? Masih ingat kan gayanya? Udah 2 tahun nih nggak sekolah minggu.
Nanti boleh ikutin Cici atau Cisansan ya. Kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo nih yang masih duduk, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau katakan biarpun gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lompat ke kanan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya tentang apa? Tentang janji keselamatan. Tuhan Yesus udah mati di kayu salib, sudah berkorban buat kita semua, dan kita sudah menerima janji keselamatan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih untuk karya terbesar Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Semuanya yang bisa nyanyi sama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh, oke? Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita mau nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau nyatakan
kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita mau nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat tentu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat tentu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari adik-adik, kita mau renungkan kasih-Nya Tuhan Yesus buat kita semua. Adik-adik jangan ada yang main-main lagi. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, memberikan keselamatan untuk adik-adik dan kakak. Kita mau nyatakan lebih sungguh-sungguh lagi, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat tentu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari adik-adik, sekali lagi kita mau berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk bisa duduk diam di rumah kami masing-masing, mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui layar handphone, layar TV, layar laptop, tapi kami mau Tuhan mendengarkan dengan baik, supaya firman yang dibagikan bisa tertanam di hati kami dan bertumbuh dan berbuah melalui kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan, amin. Oke, Cici kembalikan ke Kak Sansan. Shalom adik-adik semua. Halo. Shalom.
Kakak Kota semangat adik-adik nih. Ya, tadi Kak Keti belum menyampaikan yel-yel blessed. Nah, Kak Sasan mau tes semangat adik-adik ya. Tadi memuji sama Tuhannya udah semangat, tapi mau lebih semangat lagi kita datang kepada Tuhan. Oke? Siap untuk yel-yel blessed? Siap. Udah hafal semuanya? Siap. Nggak perlu pakai teks ya. Let's get started. Are you ready? Yes. Yes, we are ready. Hati sama jiwa. Sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Next is. Wow, keren. Tangan buat Vanessa. Oke, boleh di-mute semuanya. Pintar semuanya. Ya. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, apakah ada adik-adik yang baru pertama kali hadir di gereja anak blessed? Apakah ada? Kalau ada, boleh dibuka audionya. Oh, sudah semuanya sudah pernah ya di gereja anak blessed. Oke. Tapi di sini Kak Sansan melihat ada Yatira Baraka Madunde. Mungkin waktu 2 minggu lalu Kak Sansan belum menyebutkan ya, karena baru pertama kali. Waktu pertama kali hadir, Kak Sansan belum menyebutkan ya. Jadi mohon maaf untuk teman kita, adik kita yang namanya Yatira Baraka Madunde. Selamat datang di gereja anak blessed di PDI Sahabat Allah. Ya, ada lagi di sini Kak Sansan melihat ada teman-temannya dari Kak Susan. Halo. Halo adik-adik. Ya, halo. Oke. Iya. Halo. Terima kasih sudah mengikuti ibadah gereja anak blessed. Kami tetap mengundang adik-adik untuk tetap selalu beribadah di gereja anak blessed ya. Nah, sekarang Kak Sansan mau bawain pengumuman adik-adik. Harap disimak ya adik-adik ya. Sebelum bawain pengumuman, bolehkah adik-adik mengganti nama akun adik-adik yang ada di Zoom itu dengan nama adik-adik? Misalkan di sini adik-adik Fidel, tapi di sini akunnya masih nama papanya. Bolehkah diganti, di rename menjadi nama Fidel? Tadi sudah diganti sih, cuman tiba-tiba keganti lagi. Oke, ya. Kalau bisa tolong diganti ya, karena nanti di akhir acara Kak akan ada sesuatu. Oke, adik-adik. Terima kasih buat adik-adik semua. Kak Sansan akan mengumumkan pengumuman untuk tanggal 10 Oktober ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan ayat hafalan untuk Erin, Felis dari Kampung Duri 1, dan Jocelyn dari Kampung Duri 2. Terima kasih untuk telah memberikan ayat hafalan di 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, bagi adik-adik yang belum, ya, masih terbuka untuk menerima ayat hafalannya ya. Kakak melihat nih yang pasti adik-adik kita yang perempuan ya, yang laki-lakinya mana nih ya. Jadi kita masih terbuka ayat hafalan dari adik-adik semua. Karena ayat hafalan yang diberikan itu adalah ayat yang menjadi pegangan kita, dan bukan hanya kita hafalin di saat itu aja, tapi kita bisa hafalin setiap harinya. Nah, minggu depan kita masih beribadah kembali ya adik-adik ya, melalui Zoom jam 11 siang. Oke, masih digabung ya. Jadi minggu depan kita masih melakukan ibadah kembali via Zoom jam 11 siang. Dengan tema persembahan yang terbaik. Oke, tolong dicatat, tolong
jam 11 siang. Jangan sampai ketinggalan, jangan telat juga untuk ibadahnya ya. Oke. Berikutnya, nah seperti Kak Sansan bilang, selalu menerima persembahan pujian ayat hafalan ataupun kesaksian adik-adik ya. Jadi adik-adik yang rindu untuk memberikan, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi, bisa dicatat nomor yang ada di layar. Nah, bagi adik-adik juga yang membutuhkan bantuan dalam doa, adik-adik sakit, adik-adik ada ulangan, adik-adik minta bantuan dalam doa, bisa menghubungi Kak Sansa dan Kak Silvi. Jadi kita, guru-guru sekolah minggu, kita akan berdoa untuk adik-adik ya. Oke. Selanjutnya. Nah, adik-adik, Kak Sansan ingatin kembali, kita akan ada doa puasa nih untuk gereja anak Beskid setiap hari Kamis. Yang dimulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai dengan Kamis jam 3 sore. Oke. Nah, bagi adik-adik yang tidak bisa sampai jam 3 sore, sampai siang saja, tidak apa-apa. Ya, adik-adik ya. Yang penting, niat adik-adik untuk berpuasa dan berdoa bersama. Oke. Untuk siapa? Untuk negara kita, Indonesia, untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman kita. Berikutnya, bagi adik-adik, kita akan ada persembahan gereja anak Beskid. Adik-adik bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar. Adik-adik bisa catat, adik-adik bisa foto, ya adik-adik ya, ke rekening atas nama Kahena, ya. Adik-adik bisa memberikannya dan atau kalau tidak tahu, adik-adik bisa mencatat nomor Kak Sansan. Nanti adik-adik tanya ke Kak Sansan akan kasih tahu, ya. Bagi adik-adik yang memberikan persembahan gereja anak Beskid. Dan motonya, aku diberkati dan aku pun mau menjadi berkat. Ya, adik-adik. Ini Kak Sansan mengingatkan lagi, selalu ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya, seperti menggunakan masker, seperti yang ada di gambar, terus selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, terus selalu menjaga jarak dan menghindari keramaian, plus makan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup, ya. Apalagi kalau di rumah kan mama atau papa sering nasihat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik dengarkan kata mama dan papa. Ya, tidur yang cukup, tidur yang cukup. Makan yang sehat, makan yang sehat. Apalagi harus makan sayur-sayurannya adik-adik ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini diingatkan kembali, kita harus tetap selalu berdoa dan membaca Alkitab. Ya, berdoa untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk Indonesia dan Jakarta ya. Bagi adik-adik yang kecil, kelas kecil, tidak usah takut. Adik-adik bisa ajak papa mamanya untuk berdoa ya. Bersama ya adik-adik ya. Dan kita juga harus baca Alkitab, terutama untuk yang kelas besar nih, yang sudah bisa baca ya adik-adik ya. Jadi inilah yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau Tuhan memulihkan keadaan kita juga rindu Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Tapi kita juga perlu setia dan taat kepada Tuhan. Apa itu taatnya dan setia? Yaitu setia berdoa dan setia membaca Alkitab. Nah, inilah pengumuman dari Gereja Anak Beskid. Ya adik-adik ya, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kakak masih lihat, masih ada yang bolak-balik. Ya, tolong di dalam firman Tuhan ini adik-adik duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dimanapun adik berada, walaupun ada di dalam mobil, ada di rumah, ada di ruang tamu, ya adik-adik ya, adik-adik tetap harus menghormati Tuhan. Jadi saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan diri adik-adik, apa sih yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan yes, yes, yes. 3 kali ya. Katakan Yes, 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 yes. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah,
Shalom adik-adik yang disayang dan diberkati Tuhan. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai hidup adik-adik. Kalau tadi adik-adik sudah diberkati melalui pujian penyembahan kepada Tuhan, maka saatnya sekarang adik-adik akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik terus semangat dengar firman Tuhan. Oke? Semua siap? Ya. Pada hari ini kakak akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-20. Adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang selalu dipelihara, bangsa yang selalu dilindungi dari serangan musuh. Tetapi sayang, sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, seringkali bangsa Israel membuat hati Tuhan kecewa. Mereka tidak taat pada firman Tuhan, mereka tidak setia beribadah, bahkan mereka menyembah dewa-dewa. Akibatnya, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membuang bangsa Israel di tanah Babel, ditawan oleh bangsa lain selama 70 tahun. Wow, lama sekali ya adik-adik, 70 tahun bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa lain. Adik-adik, walaupun bangsa Israel ini ditawan oleh bangsa lain, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap ingat kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Sefanya untuk datang kepada bangsa Israel, menyadarkan bangsa Israel untuk bahwa di dalam situasi yang sulit, di mana mereka tidak bisa bersukacita, tidak bisa beribadah, tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas, tidak bisa mencari makanan karena mereka dijajah, mereka harus bisa menjadi berkat bagi bangsa lain. Dengan cara mereka harus setia beribadah, mereka harus menjaga perkataan mereka harus bertobat, dan mereka juga harus rendah hati. Sehingga bangsa-bangsa yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan akan menjadi bangsa yang percaya dan mengenal Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, saat sekarang ini bangsa Indonesia seperti bangsa Israel sedang mengalami situasi masa yang sulit. Kita tahu sekarang selama lebih kurang 2 tahun ini bangsa Indonesia sedang dalam masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali hal-hal kesulitan terjadi di Indonesia. Banyak yang meninggal karena COVID, banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak yang sulit untuk mendapatkan makanan. Sekarang semua serba online. Sekolah, gereja, semuanya online. Bahkan kalau kita mau ke mall atau jalan-jalan, itu sudah sangat dibatasi. Tidak bebas seperti dahulu lagi. Ya. Nah, oleh sebab itu, seperti Tuhan mengutus Sefanya untuk menyadarkan bangsa Israel, maka pada saat ini juga Tuhan ingin kita, kakak dan adik-adik, pada saat sekarang ini, di masa sulit di Indonesia ini, untuk kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan bagi orang-orang. Ya, mereka akan percaya, mereka akan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka secara pribadi. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita harus setia beribadah. Adik-adik, 1 minggu ada berapa hari? Ya, benar. Ada 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, 6 hari dari 7 hari itu Tuhan bebaskan kepada semua manusia untuk bebas untuk beraktivitas. Yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ada 1 hari yang Tuhan inginkan, yaitu hari Minggu. Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus beribadah,
harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik harus ingat, kalau ada kesempatan kita beribadah, seperti hari ini, hari Minggu, gunakan dengan sepenuh hati. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 ada janji Tuhan kalau kita setia beribadah. Yaitu bahwa Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita. Bahkan Tuhan akan melalukan kita dari segala macam penyakit. Sebab itu mari adik-adik menomorsatukan Tuhan. Jangan menomorduakan Tuhan. Artinya kita harus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pikir adik-adik, saya mau jalan-jalan dulu. Atau saya mau bermain-main dulu. Saya mau tidur-tiduran dulu. Daripada adik-adik mau pergi ke gereja. Jangan adik-adik. Ya, Tuhan sangat sedih. Tuhan mau dan Tuhan senang kalau kita setia beribadah. Raihlah berkat-berkat kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan hal yang kedua, adik-adik bisa lakukan untuk adik-adik bisa menjadi berkat atau teladan bagi orang lain adalah adik-adik harus menjaga bibir atau mulut kita. Ya. Dari mulut atau dari bibir kita keluar perkataan. Ya. Kakak kasih suatu ilustrasi tentang apa ini ya? Ya, ini adalah odol. Kalau kakak buka odol ini dan kakak akan pencet keluarkan odol ini dari tempatnya, apakah gampang atau susah? Ya, pasti gampang. Nih ya, contohnya ya. Kalau kakak pencet, odol ini akan gampang sekali keluar. Nah, sekarang kalau kakak akan odol yang sudah keluar itu, kakak akan kembalikan masuk ke dalam tubenya lagi ke dalam tempatnya. Apakah susah atau gampang? Ya, pasti susah. Coba lihat kan, gak bisa masuk-masuk lagi. Nih, susah. Bahkan ya berantakan. Nah, itu begitu juga dengan perkataan kita. Ya, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu tidak bisa akan kita tarik kembali. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, biarlah dari mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang kotor. Contohnya, kalau kita marah-marah, kita mengomel, kemudian keluar kata-kata kebun binatang, atau kata-kata jorok, kata-kata yang menyakitkan hati. Ya, Tuhan mau sekali lagi adik-adik, Tuhan mau mulut yang Tuhan ciptakan ini selalu keluar perkataan, kata-kata yang baik. Kata-kata yang menyenangkan hati orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu mari, dari sekarang, berusahalah, berjuanglah untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang memberkati orang lain. Oke? Ya. Kemudian hal yang ketiga, adik-adik bisa menjadi terang, adik-adik bisa menjadi berkat, adik-adik bisa menjadi teladan bagi orang lain adalah bertobat. Bertobat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang seringkali disebut DOSA. Yaitu apa? Dosa. Ya. Jadi dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan berlawanan dengan Allah. Ya. Jadi mari kakak rindu adik-adik juga sama-sama menghafal supaya adik-adik ingat apa itu dosa. Ya, ikut gerakan kakak dan ikut kata-kata kakak. Ya, sekali lagi, dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan berlawanan dengan Allah. Ya, sekarang coba contoh dosa, yaitu misalnya berbohong, mencuri, menyontek, suka jelek-jelekin orang, suka mengeluarkan kata-kata kotor, kebun binatang keluar, kemudian banyak sekali dosa ya yang adik-adik sudah pasti kakak yakin dan percaya adik-adik sudah pasti tahu. Adik-adik, Tuhan tidak senang
kalau kita itu berbuat dosa. Sebab apa? Kalau kita berbuat dosa, pasti kita akan masuk kemana? Neraka. Ya. Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, kakak dan adik-adik, itu tidak masuk ke neraka. Tuhan mau kita semua masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Oleh sebab itu sekali lagi, mari adik-adik berjuang untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang berlawanan dengan Tuhan. Oke? Belajar ya. Kemudian hal yang keempat, supaya adik-adik bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah adik-adik harus rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah sombong. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu sombong, menganggap lebih dari orang lain. Misalnya, adik-adik punya tas baru, kemudian adik-adik bilang kepada teman, coba lihat nih tasku nih, mahal sekali, beli di Singapura. Ya, kamu cuma beli di pasar. Atau mungkin adik-adik bilang, ih, sudah deh, kamu jangan menyanyi. Kamu gak usah nyanyi, aku aja yang nyanyi, suara kamu jelek. Ya, itu adalah contoh-contoh sombong. Ya, adik-adik ingat, sombong itu adalah awal kehancuran seseorang. Ya, jadi kalau adik-adik sombong, maka hidup adik-adik akan hancur. Hidup adik-adik akan menjadi hidup yang susah. Ya, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, mari mulai dari sekarang jangan menjadi anak-anak yang sombong. Ya, kalau kita punya rendah hati, sifat rendah hati, maka sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Oke? Ya, mau ya? Adik-adik mau belajar untuk tetap rendah hati. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah membeli kehidupan kita dengan darah yang mahal. Tuhan sudah banyak sekali menolong kehidupan kita. Dengan apa kita bisa balas semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu, seperti tadi kita sudah dengar, bahwa Tuhan mengutus Stefania untuk menyadarkan bangsa Israel agar mereka bisa menjadi berkat, agar mereka bisa menjadi teladan bagi bangsa lain. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan mau di dalam kehidupan kakak dan adik-adik, Tuhan mau kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, hal yang seperti tadi sudah kita pelajari, yang pertama adalah kita harus setia beribadah. Kemudian hal yang kedua, menjaga perkataan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya. Kemudian hal yang ketiga adalah kita mau bertobat, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan keempat adalah kita rendah hati, tidak sombong. Dan kakak yakin percaya kalau kita belajar dan berjuang untuk melakukan keempat hal ini, berjuang untuk bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka banyak sekali jiwa-jiwa akan diselamatkan. Sehingga orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan akan menjadi mengenal dan percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Adik-adik mau semuanya bisa menjadi berkat dan teladan bagi orang lain? Ya, itulah kerinduan kakak dan juga kerinduan Tuhan. Sebab itu mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita, supaya kita bisa menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat cinta kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah beribadah kepadamu Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti yang Engkau rindukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kehidupan kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi teladan dimanapun kami berada Bapa. Kami bisa menjadi anak-anak yang setia beribadah. Kami bisa menjadi anak-anak yang mau menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Kami bisa mau meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami bisa menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong Bapa. Oleh sebab itu Bapa yang baik, segala kuasa iblis yang akan membuat kami kehidupan kami tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat ini juga kami akan ikat dan kami akan juga keluar dari kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami sehingga kami bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan mereka akan mengenal dan mengakui
bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, tanamkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah menjadi doa sembahyang kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa? Ayo. Tadi ada 4 poin. Bertobat, Ya, beribadah, menjaga diri, bertobat, rendah hati. beribadah, Jaga bibir dan beribadah. nah, Dari sini. jadi kita semua mendengarkan. Nah, kita mau ucapin terima kasih itu buat jadi nama yang membawakan firman Tuhan ini namanya Melaniwati. Ya, tinggalnya bukan di Jakarta adik-adik, tapi dia tinggalnya di Talaut gitu kalau nggak tidak salah ya. Jadi di luar Jakarta. Yuk kita ucapkan terima kasih dulu yuk buat Tante Laniwati, oke? Sama-sama ya kita ucapin ya. Terima kasih. Terima kasih Tante. Tuhan Yesus memberkati. Kan Panjang. ya. Coba pegang bibir. Baik. Boleh pegang bibirnya? Bibirnya? Belum semua. Aku akan memberikan bibir lain. Belum semua, belum pegang bibirnya ya. Nah, adik-adik kita perlu jaga bibir nih, ya. Setiap perkataan yang keluar bukanlah perkataan yang kotor, tapi perkataan yang bersih. Itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Laniwati ya. Jadi bibir kita ini bisa menghibur, bisa juga menolong, tapi bisa juga hal-hal yang negatif. Jadi kita harus menjaga bibir kita. Nah, sekarang kita baca sama-sama yuk. Sambil pegang bibirnya ya. Oke. 1, 2, 3. Jevanya 3 ayat 9. Aku akan menggilai Bibir yang bersih. Nama Tuhan beribadah kepadanya. Tuhan beribadah kepadanya. Nama Tuhan beribadah kepadanya. Pegang bibirnya lagi. Nah, saya mau berkata yang baik. Oke. 1, 2, 3. Saya Yakni bibir yang bersih supaya kalian mereka memanggil mereka. belum pasang sifat ya. Nah, adik-adik tolong di dalam beribadah ya, tadi sudah disampaikan kita perlu di dalam menjaga bibir kita juga harus sungguh, kita juga perlu rendah hati, nggak boleh jadi diingat ya adik-adik ya, di dalam menjaga bibir kita juga, Kak Sasan pernah lihat ada loh yang nongol di kamera ini kasih lihat bibirnya. Nah, itu kan nggak boleh ya adik-adik ya.
Jadi kita beribadah itu memuji nama Tuhan, ya, bukan foto-foto di kameranya gitu ya. Ya, adik-adik ya. Jadi kita perlu menjaga bukan hanya bibir kita, tapi mata kita juga harus kita jaga, telinga kita juga harus jaga, semuanya kehidupan kita harus jaga. Seperti minggu lalu, tubuh kita adalah bait. Ada yang ingat? Tubuh kita adalah bait Allah. Shalom adik-adik. Karena tadi Rocky bilangnya Shalom tadi mau semuanya. kontak kamu. Kedengaran suara kakak ya? Terus lagi mungkin sorry, ya adik-adik mungkin kan teleponnya pakai HP kamu, tahu Fani yang ngomong. Yang di mute ya. boleh di mute. Ya. Halo shalom adik-adik, kedengaran suara kakak? Kecil kak suaranya. Halo. Suaranya kecil kak. Oh kakak sudah teriak nih di sini adik-adik. Jelas semua? Shalom shalom. Halo. Suaranya kecil. Halo halo. Suaranya kecil. Sekarang jelas. Suaranya kecil sih. Kita sudah dengar firman Tuhan ya, adik-adik semua sudah dengar firman Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa. Apakah adik-adik ada secara khusus mau didoakan? Sekolahnya semua oke ya? Walaupun masih online, kita mau tetap semangat. Halo? Dengar ya? Oke, kita mau berdoa buat bangsa kita, gereja, dan untuk adik-adik semua ya. Oke, kita siap semua dalam sikap berdoa, tutup matanya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu, berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, berkati Kak Lani, berkati Tante Laniwati yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus pakai dia, lebih lagi Tuhan dan semakin indah dalam Tuhan. Dan anak-anak-Mu Bapa, kami berdoa buat adik-adik semua dalam sekolah mereka, Tuhan berikan keberhasilan, kepintaran dalam belajar Tuhan. Dan Engkau mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa buat gereja kami, GPD Sahabat Allah dan juga Blessed Kids. Engkau mau memberkati Bapa, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan kami boleh tetap teguh setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami, kota kami Jakarta dan kota-kota di Indonesia. Hujan keselamatan, hujan pertobatan turun atas Indonesia. Virus dilenyapkan, pandemi berakhir dalam nama Yesus. Dan kami boleh kembali bebas untuk beraktivitas di luar rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami yang baik, Engkau adalah penolong kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik mari angkat tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik engkau akan tetap naik dan bukan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau apabila sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kau akan menerima berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, seperti Kak Sasan bilang, ibadah hari ini udah selesai, tapi Kak Sasan punya sesuatu nih. Jadi, dimohon coba adik-adik buka kameranya, Kakak mau lihat muka-mukanya. Ya, tapi sudah, nah Kak Sasan mau ada door prize, tapi door prize-nya dikocoknya bukan dikocok pakai kertas, tapi dikocoknya pakai sistem ya. Jadi adik-adik, apakah muncul? Adik-adik?
Udah kak. Udah. Coba lihat ada nama adik-adik? Ada. Ada ya. Coba turunin nih satu-satu nih ya. Nanti kalau ada adik-adik kita yang sudah keluar, terus ternyata dapet, kita kocok lagi ya. Karena dia tidak mengikuti sampai selesai ya. Jadi di dalam beribadah kita harus mengikutinya sampai selesai. Sudah ada semua? Coba dicek. Ada? Ada ya. Nah, kalau tidak ada yang tidak tercantum namanya, tolong kasih tahu Kak Sansan. Oke. Nah, Kak Sansan akan pilih 10 anak. Ya, bukan pilih, maksudnya dikocok 10 kali. Ya, adik-adik ya. Jadi ya. Itu kayaknya tulisan nama Jalan Raymond nggak ada deh. Rania Raymond ya. Coba ya. Oh iya, Rania. Coba dicek kembali adik-adik. Cek lagi ya. Oke. Ada semua selain ini? Kak Sansan. Ya. Christopher-nya salah tulis. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, Christopher di sini cuma 1 ya. Oke, Kak Sansan akan mengundi 10 orang ya adik-adik ya. Kita lihat. Kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan door prize. Itu tolong lihat nggak ada kayaknya. Siapa yang nggak ada? Chelsea. Chelsea. Sebentar. Chelsea nggak ada, San. Oke, oh ya Chelsea. Lupa tapi. Enggak, itu udah dimasukin sama kakaknya. Oke. Sudah semua? So, thank you. Andrew nggak ada, Ci. Siapa lagi? Andrew. Andrew, akunnya di sini siapa? Barengan nama siapa? Saya, Ci. Andrew-nya datang nggak? Boleh ditampilkan? Datang. Boleh dibuka kameranya? Iya, oke ya. Jadi adik-adik, makanya setiap ibadah, Kak Sansan perlu lihat nih, anaknya datang atau tidak ya. Oke. Aku udah lapar. Sudah sekolah adik-adik ya? Oke ya. Jody nggak ada ya? Yang namanya Jody nggak ada ya orangnya ya? Ada. Adanya John, tapi nggak ada Jody. Jodinya ada? Ada kok. Ada. Oke. Asalkan tolong adik-adik hitung 1 sampai 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Yang kedua, tolong adik-adik hitung lagi. 1, 2, 3. ya. 1, 2, 3. Felicia. Selanjutnya 1, 2, 3. Jadi anak yang baik.
Adik-adik yang kelima. Hitung. 1, 2, 2, 3. Apa ya? Joycelyn. Ya, ini Joycelyn. Joycelyn yang kelas ya, hop ya. Selanjutnya yang ke-6. Ya udah Joycelyn jangan 2 kali. Kali aja Joycelyn dapatnya. Kan tadi Kembali ya, yang ke-6. Yang ke-6. Yang ke-7. 1, hitung lagi dong. 2, 1, 2, 3. Tapi lagi ya, yang ke-8. 1, 1, 2, 3. 3. Yang ke-9. Nih, hitung lagi. 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, karena Joy sudah. 1, 2, hitung sampai 10 deh coba. Itu sampai 5. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enggak. Satu orang lagi. Oke. Coba kita hitung lagi ya. 1, 1, 2, 3. 2, 3. Ya, Klerin karena sudah. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Bagian. 1, 2, 3. Oke adik-adik, sekian undiannya. Selamat untuk Jenny, Clarin, Belicia, Frederick, Jocelyn, Joyce, Timothy, Hansen, Daniel, dan Rosen. Bagi adik-adik yang belum jadi ya, tidak usah adik-adik ya, karena nanti di ibadah berikutnya akan ada undiannya juga. Jadi adik-adik harus tunggu, oke? Nah, sekarang kita mau berfoto bersama. Boleh dibuka kameranya? Kita mau berfoto bersama. Ya, Kak Sansan hitung ya. Yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng. Kak Sansan hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah datang.
selamat hari Minggu. Boleh dibuka audionya. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.